Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 yang beranggotakan Dinda Amelia, Ilham Akbar, dan Sita Wardika. Jadi kami akan membahas tentang perekonomian dalam Islam. Pembahasan yang pertama yaitu jual beli. Jual beli ini merupakan suatu perjanjian antara dua orang atau lebih di dalam suatu akad, di mana mereka saling tukar menukar benda yang di dalam barang itu mempunyai nilai serta berprinsip saling suka sama suka dan dibenarkan oleh syarak serta manfaat kepemilikan untuk selamanya. Syarat jual beli yang pertama baligh, tidak pemboros, dan melakukan jual beli dengan kehendak sendiri atau bukan paksaan. Kemudian rukun jual beli, adanya penjual dan pembeli, adanya barang yang diperjualbelikan, dan sikhat atau kalimat ijab qabul. Jual beli yang terlarang adalah apabila salah satu rukun dan syaratnya tidak terpenuhi, atau jual beli itu pada dasar dan sifatnya tidak disyaratkan seperti jual beli yang dilakukan anak kecil, orang gila, atau barang yang diperjualbelikan adalah barang yang haram syarak seperti bangkai, darah, babi, dan khomar. B. Khiyar. Khiyar menurut bahasa artinya memilih yang terbaik, sedangkan menurut istilah khiyar ialah memilih antara melangsungkan akad jual beli atau membatalkan atas dasar pertimbangan yang matang dari pihak penjual dan pembeli. Macam-macam khiyar. Yang pertama, khiyar majelis. Khiyar majelis ini adalah memilih untuk melangsungkan atau membatalkan akad jual beli sebelum keduanya terpisah dari tempat akad. 2. Khiyar syarat. Khiyar syarat adalah khiyar yang dijadikan syarat waktu akad jual beli. Artinya, si pembeli atau si penjual boleh memilih antara meneruskan atau mengurungkan belinya selama persyaratan itu belum dibatalkan setelah mempertimbangkan dalam 2 atau 3 hari. Terakhir, khiyar IB. Khiyar IB adalah memilih melangsungkan akad jual beli atau mengurungkannya bila mana terdapat bukti cacat pada barang tersebut. C. Masako, muzarah, dan mukhabarah. Pertama, musako. Musako ini diartikan dengan kerjasama antara pemilik kebun atau tanaman dan pengelola atau pengarap untuk memelihara dan merawat kebun atau juga tanaman dengan perjanjian bagi hasil yang jumlahnya menurut kesepakatan bersama, dan perjanjian itu disebut dalam akad. Kedua, ada muzarah. Muzarah ini kerjasama antara pemilik lahan dengan pengarap, sedangkan benihnya dari pengarap. Ketiga, ada mukhabarah. Mukhabarah adalah kerjasama antara pemilik lahan dengan pengarap, sedangkan benihnya dari yang punya tanah. Rukun musako. Pemilik dan pengarap kebun bekerja dengan ketentuan yang jelas baik waktu, jenis, dan sifatnya, serta hasil yang diperoleh berupa buah, daun, kayu, atau yang lainnya. Rukun muzarah. Pengarap dan pemilik tanah. Objek muzarah yaitu antara tanah dan hasil kerja petani. Harus ada ketentuan bagi hasil serta ijab dan kabul. Rukun mukhabarah. Pemilik tanah dan petani pengarap benda yang dijadikan objek. Modal ketentuan bagi hasil harus diberikan sesuai dengan ketentuan akad mukhabarah dan perlu memperhatikan aturan bagi hasil, peralatan untuk bercocok tanam, serta ijab kabul. D. Syirkah. Syirkah adalah kerjasama dua orang atau lebih untuk melakukan sesuatu usaha yang masing-masing pihak memberi kontribusi dan kerugian ditanggung bersama. Macam-macam syirkah. Yang pertama, syirkah amlak adalah persekutuan antara dua orang atau lebih untuk memiliki harta bersama tanpa akad syirkah. Yang kedua yaitu syirkah ukut. Syirkah ukut adalah persekutuan antara dua orang atau lebih untuk menjalin persekutuan dalam harta dan keuntungan. E. Mudarabah dan murabahah. Mudarabah adalah akad kerjasama usaha antara dua pihak di mana pihak pertama atau sahibul mal menyediakan seluruh atau 100% modal, sedangkan pihak lainnya pengelola. Murabahah adalah transaksi penjualan barang dengan menyatakan harga perolehan dan keuntungan yang disepakati oleh penjual dan pembeli. Yang terakhir yaitu salam atau jual beli sistem inden atau pesan. Salam merupakan pembelian barang yang pembayarannya dilunasi di muka, sedangkan penyerahan barang dilakukan di kemudian hari. Rukun salam. Yang pertama pembeli dan penjual, yang kedua barang yang dipesan dan harga barang atau modal salam, yang ketiga ijab dan kabul.
Syarat-syarat. Yang pertama, uangnya hendaklah dibayar tempat akad. Yang kedua, barangnya menjadi hutang si penjual. Yang ketiga, barangnya dapat diberikan sesuai waktu perjanjian. Yang keempat, barang tersebut hendaklah jelas ukurannya. Yang kelima, diketahui dan disebutkan sifat-sifat barang. Baik, itulah yang dapat kami sampaikan. Kami tutup. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.